Di sini, nah, ada hal yang lebih menarik yang mau saya share, tentunya bukan muka saya yang tadi ya. Di sini sudah ada PowerPoint yang teman-teman bisa lihat yang membahas tentang IELTS listening. Nah, jadi teman-teman nanti pada saat mempelajari IELTS, eh, itu nanti teman-teman akan mempelajari beberapa hal ya. Ada 4 skill utamanya yang nanti akan dibagi. Yang pertama itu ada listening, reading, writing, dan juga speaking. Yang dimana setiap tes itu punya target masing-masing. Nah, tentu juga sama halnya juga dengan di soal listening, soal reading, ataupun writing dan speaking, itu tujuannya jelas. Artinya, IELTS ini memang dibuat untuk mengukur sejauh mana pemahaman kita tentang bahasa Inggris. Jadi ini tes bukan sembarang tes gitu loh. As long selama untuk mengerjakan IELTS itu sendiri ada beberapa metode ya kan, ada beberapa skill yang tadi sudah saya sebutkan, ada listening, reading. Nah, kebetulan nih kesempatan saya pada siang hari ini akan memulai dengan listening dulu. Nah, yang pertama itu kita mulai dari listening preparation. Apa sih IELTS listening itu? Nah, kalau dalam listening itu, kita akan dikasih beberapa soal nanti tentang IELTS, tidak jauh-jauh tentang IELTS. Nah, apa saja? Nah, IELTS listening overview itu, IELTS listening itu terdiri dari 30 menit. Nah, waktunya nanti kita dikasih waktu 30 menit untuk mengerjakan 40 soal, ya kan? Di sini ada 40 soal yang terbagi menjadi 4 parts, yang dimana memiliki 10 menit setiap part dan 2 menit extra time nantinya. Nah, kemudian oh iya. Nah, kemudian dalam IELTS listening ini apa saja sih yang dibahas? Nah, dari 40 question ini apa saja yang nantinya bakalan dibahas di IELTS listening? Nah, ada di sini untuk part 1 itu biasanya kebanyakan di IELTS listening itu kita akan mendengarkan tentang social context. Ya, social context itu kayak pembicaraan yang pada umumnya yang membahas tentang pembicaraan umum lah. Itu nanti contohnya nanti kita buka, kita bahas dulu di sini untuk apa namanya? Untuk tipe soal di setiap part. Kemudian yang di part 2 ada social context berikutnya, tapi sifatnya dia monolog. Nah, jadi metodenya itu ceramah. Cuma ada satu orang yang menyampaikan soal apa namanya? Menerangkan. Misalnya social context itu kayak soal travel biasanya itu tentang perjalanan, akomodasi, dan lain sebagainya. Nah, kalau dalam akademik IELTS itu yang di part 3-nya itu educational atau training. Ini terdiri dari 2 speakers, 2 pembicara. Sama dengan part 1, bedanya di part 3 ini dia itu lebih ke educational atau academic purpose, untuk tujuan akademik. Dia lebih pembahasannya itu tentang antara dosen dengan student ataupun antara dengan tutor dan pelatih. Kebanyakan seperti itu di IELTS listening. Nah, kemudian ada di part 4, part terakhir, ini biasanya itu satu apa namanya? Satu kali itu dibacakan di setiap part kalau di British Council. Setauku gitu, karena kemarin pas tes juga kayak gitu. Dia ini 40 soal, 10 soal akhir ini kita diberikan audio untuk didengarkan secara sekaligus. Nah, dia di sini soal academic subject juga sama, cuman di sini dia monolog. Satu orang yang berbicara dan itu kita dengar. Nah, kemudian, bagaimana sih skema dari penentuan poin ataupun skor IELTS itu? Gimana sih buat dapat band 6,5 gitu kan? Teman-teman nih rata-rata pengennya band 6,5 ya rata-rata. Nah, jadi untuk dapat band 6,5, teman-teman di sini cukup menjawab 26, menjawab benar, bukan sekedar menjawab ya. Jadi cukup menjawab dengan benar 26 dari 40 soal. Artinya ya setengah lah, setengah lebih 6 atau ya
salah apa sih 80% lah dari soal untuk mendapat skor 6,5. Jadi ini skemanya teman-teman bisa lihat kalau teman-teman pernah tes sebelumnya di IELTS atau nyoba-nyoba jawab soal listening. Nah, kan banyak tuh di research di internet, teman-teman kalau udah coba misalnya teman-teman baru benar 22, berarti teman-teman masih di 5,5 ataupun teman-teman masih di 6,5, 6 dan seterusnya. Nah, kemudian ini ada beberapa tipe question dalam IELTS. Ada plan, map, multiple choice, short answer, completion question, matching, form table. Nah, jadi keempat topik ini yang di sini ada social context 2 kali di part 1 dan 2, monolog dan dialog. Itu nanti akan dibagi jadi beberapa tipe soal. Nah, bisa berbentuk multiple choice, short answer, completion question, matching, form, note, tabel, summary, dan lain sebagainya. Nah, jadi untuk tipe soal di sini, kebetulan dalam modul kami sudah sertakan contoh soalnya. Nah, ini untuk contoh soal note completion. Nah, jadi kalau dalam soal note completion itu, teman-teman yang di sini, yang tertulis di sini, you need to fill in the blanks of a form note or table based on the information you hear. Jadi di sini kan ada tabel nih, ya kan? Ada tabel. Contohnya di section 2. Ini pasti social context the National Art Center, ya kan? Nah, jadi apa sih yang harus dikerjakan? Bagaimana sih proses pengerjaannya dalam dalam soal-soal IELTS gitu loh. Sebelum kita mulai mengerjakan, what do we need to do ya before before sebelum mengerjakan soal IELTS, apa yang harus kita lakukan? Dan ketika mengerjakan soal IELTS, apa aja sih yang kita harus kerjakan? Nah, afternya setelah mengerjakan itu apa yang perlu dikerjakan? Nah, jadi before-nya itu teman-teman di sini usahakan ya latihan. Nah, bentuk latihan karena ini IELTS ini yang dicari skill kita bukan bukan knowledge kita, pemahaman kita tentang IELTS, tapi lebih kepada skill-nya. Nah, jadi di sini untuk melatih sebuah skill tentunya kita harus melakukan banyak latihan. Nah, cara latihan di listening, kita perlu mendengarkan listen to varieties of communication. Nah, jadi usahakan tuh teman-teman dengerin banyak-banyak podcast ataupun percakapan-percakapan dalam bahasa Inggris. Nah, ini kan rata-rata nyari yang keluar misalnya ke Australia ataupun ke negara-negara Asia untuk preparation IELTS. Saya kalau dari pengalaman saya pribadi kemarin, hampir tiap hari di YouTube saya itu saya sortir, benar-benar sortir bagaimana konten yang keluar itu berbahasa Inggris. Algoritmanya itu yang muncul bahasa Inggris semua. Nah, jadi di sini listen to varieties of communication. Jadi begitu kita dihadapkan dengan soal IELTS, kita nggak kaget. Oh iya, ini saya sudah dengar dan saya familiar dengan bahasa ini. Nah, begitu. Kemudian yang kedua, setelah kita latihan dengan mendengarkan banyak podcast, banyak konten dari YouTube, di sini kita practicing IELTS listening test, ya kan? Barulah kita praktis dulu nih untuk IELTS listening gitu. Apa saja sih yang harus dipraktekkan? Tentunya lebih familiar dengan soal. Ya, banyak soalnya, tipe soal yang tadi saya jabarkan di sini ada note completion, short answer dan banyak lain sebagainya. Nah, setelah itu, ketika kita berhadapan dengan tes, misalnya nih, hari ini saya tes gitu loh. Saya harus ngapain gitu, ya kan? Understand the instruction. Jadi kalau di IELTS itu instruksi yang seperti ini, section 4, question 31 to 40. Nah, ini penting banget buat teman-teman baca. Yang ini, section 1 ini questionnya dari 1 sampai berapa. Jadinya begitu audio di play, kita udah punya nih
gambaran bahwa audio ini tanpa audio di play pun kita sudah punya gambaran jadinya. Oh, audio ini untuk pertanyaan 1 sampai 10. Jadinya kita nggak over reading nanti misal di sini. Ini kan 11 sampai 12, questionnya 11 sampai 16. Nah, nanti si audio biasanya itu dibagi jadi 2 part, jadi 2 part. Nanti yang audio itu bagi 2 partnya itu mungkin sampai 13. Nah, audio berikutnya nanti dijeda dulu sampai 13 ini baru didengerin audio berikutnya. Audio ke-14, 15, dan 16. Nah, terus understand the instruction ini gimana sih maksudnya? Oke. Jadi teman-teman harus pahami. Nah, kadang tuh tricky-nya IELTS ya tricky banget karena ini kita kelebihan kata aja yang kita tulis itu bisa dihitung salah gitu loh. Jadi kalau ada penjelasan di sini no more than 2 word, tidak lebih dari 2 kata. Jadi usahakan di sini misal ini berapa? No more than 3 words. Nah, di sini kita dengarnya well known for the National Art Centers. Ini hitungannya 4 kata. Berarti ini tidak bisa dikatakan jawaban yang benar. Kenapa? Karena dia melebihi dari 3 kata yang diminta di instruksinya, gitu. Jadi usahakan sesuaikan dengan instruksinya. Nah, bentuk instruksinya itu kadang one word only, ini kan one word only or a number. Terus no more than 2 word, tidak lebih dari 2 kata. Cukup berikan 2 suku kata saja. Misalnya di sini Art Center. Nah, kalau tulisan di sini no more than 2 word, Art Center itu sudah bisa dikatakan jawaban yang benar sesuai dengan audio yang kita dengar. Jadi listening itu kita tidak bisa mengira jawaban semau kita. Artinya apa yang kita dengar itulah jawabannya. Nggak bisa yang kayak nanti saya ada pemahaman nih misal tentang National Art Center. Kemudian ini well known-nya pasti kita menerka-nerka. Kita bisa saja menerka-menerka, cuman kita tidak bisa menyimpulkan bahwa itu sebagai jawabannya. Nah, kemudian gimana sih penghitungan no more than 3 words atau 1 word only dan no more than 3 words or number. Nah, jadi yang 1 word only itu dihitungnya seperti ini ya, teman-teman. Jadi misalnya curve ini 1 word, 1 word, ya kan? Terus 10 minutes. Nah, 10 minutes ini kalau ditambahkan strip ini jadinya 1 word. E itu juga termasuk 1 word. Blackboard itu termasuk 1 word. Nah, kemudian yang termasuk dalam 1 word itu dalam 2 word dalam 2 kata itu tennis shoes ataupun yang kayak tadi mana sih? Yang ini. Art center, concert rooms, ini termasuk dalam 2 words. Nah, jadi kalau yang penghitungannya yang 1 juta, 2 juta, 1 miliar itu gimana? Itu tetap terhitung 1 word, ya. Sorry, 1 word, ya benar, 1 word atau a number. Misal, ini kan ada angka 8, ini a number. $95,15 ini tetap dihitung a number, gitu. Kecuali nanti pertanyaannya dia minta 2 keterangan misal. Tapi jarang ya dalam IELTS itu meminta 2 number. Kebanyakan 1 number aja. 1 number. Nah, misal kalau $10. Nah, $10 kita tulis pakai huruf itu dia terhitung 2 words. Ya enggak sih? Iya iya, 10 words. Nah, jadi di sini 90% pun itu termasuk a number, 1950 pun itu a number. Jadi sebanyak apapun angkanya, itu termasuk 1 number ya, teman-teman. Nah, beginilah penghitungan dari 1 word only, mana sih yang ini? No more than 3 words or number. Nah, itu dari perhitungan apa namanya? Instruksi, understand the instruction. Nah, kemudian di sini, nah during ketika tes berlangsung, well, what will you do a minute before listening? Nah, jadi usahakan nih tetap kembali ditekankan untuk read the instruction carefully ya.
Jadi di sini tetap penekanannya itu untuk membaca instruksinya. Jangan sampai teman-teman nih ketika tes, hari tes berlangsung, teman-teman itu, oh ini bisa saya jawab nih karena excited ngelihat soalnya, teman-teman langsung ngedengerin fokus ke audio tanpa melihat instruksinya. Jadi hati-hati, instruksinya bisa berbeda-beda. Tidak mesti semuanya itu one word only atau no more than two words. Nah, kemudian part berikutnya analyze the question. Nah, analisis dulu nih pertanyaannya. Misal, ini The National Art Center ini bakalan bahas apa? Kita analisa dulu. Well known for. Oh, ini kayaknya yang bakalan ditanya ini tentang zoo atau park karena di sini art center gitu kan. Nah, kemudian complex consists of. Nah, ini yang kita bisa apa sih, catch up dari audio nanti yang kita tunggu apa ya. Jadi itu, kita perlu analisis dulu pertanyaannya, historical background ini pada 1960 center was. Nah, dia kenapa pada 1960? Nah, jadi kita udah eh, dalam proses kita mendengarkan audio atau sebelum kita mendengarkan audio, kita sudah tahu nih kata apa itu word, itu kata atau angka, ataukah kata kerja yang kita tunggu atau kata sifat nantinya yang kita tunggu. Nah, itu pentingnya kita analyze dulu the question 30 second lah. 30 detik cukup lah untuk analisis satu pertanyaan yang seperti ini ya. Nah, ini kita analisis. Nah, dia open ini apa? Days per year. Oh, pasti di sini angka karena days ya, beberapa hari. Managed by ini bisa jadi nama perusahaan atau nama orang, ya kan? Kita udah punya gambaran nih nanti ketika audio di play di sini kita sudah punya gambaran untuk oh ya, di soal 15 ini nama perusahaan atau nama orang yang bakalan keluar. Nah, jadi kita udah punya gambaran ketika kita sudah menganalisis soalnya. Oke, predict the answer ya. Yang saya bilang tadi, predict boleh aja ya. Yang kayak predictnya tapi dalam bentuk umum. Yang saya sampaikan tadi, predictnya misal di sini soal itu tadi managed by bisa nama orang atau nama perusahaan karena kan ini The National Art Center ini bisa jadi milik perusahaan atau milik orang ya kan dalam sosial konteks. Kemudian di sini open days-nya per year. Jadi ini kita predik dulu berapa hari bakalan dipakai ya kan. Ini semua bisa kita predik asalkan kita benar-benar bisa analisis the question. Sebelum audio di play kita sudah bisa tuh predik dulu gitu loh. Nah, kemudian ketika menjawab soal nih, misalnya teman-teman mau jawab soalnya, teman-teman nge-catch tuh apa namanya? Isi dari ngerasa udah nemu jawabannya. Jangan langsung dijawab, teman-teman. Tunggu dulu. Listen, mana sih tadi? Oke. Listen until the speaker finishes his or her utterance. Artinya tunggu dulu. Itu speakernya selesaiin omongannya. Audionya tunggu selesai dulu baru teman-teman coba untuk menjawab pertanyaan di lembar jawaban. Tunggu dulu sampai finish. Nah, kemudian ada listen for plural. Nah, trikinya lagi IELTS itu, misal nih questions, ya kan? Ini questions. Cuman yang kita dengar itu question doang. Kita nggak dengar S-nya. Terus teman-teman, jawaban yang benar itu pakai S. S-nya aja yang kurang, itu jadi jawaban salah. Ya, jadi benar-benar harus hati-hati dalam dalam menjawab soal IELTS listening khususnya ya. Itu kadang kebanyakan orang itu salahnya disilinguistik namanya. Kesalahan soal plural dan singularnya. Jadi watch out with that, hati-hati dengan itu ketika menjawab. Usahakan teman-teman dengar ya the exact word-nya, kata kata aslinya itu seperti apa ataupun yang diminta itu plural plural ataupun singular ya. Oke. Jadi berikutnya setelah kita ngejawab soal IELTS nih ya, afternya itu don't leave blank answers ya. Jangan sampai ada
jawaban yang kosong, usahakan ya, diusahakan jawabannya itu kejawab semua, ya kan? Jangan sampai ada yang kosong dari 1 sampai 40. Karena bakalan ngaruh ke skor. Yang tadi sesuai dengan band descriptor, ya sesuai dengan band descriptors-nya itu band descriptor-nya tadi di mana ya? Oh, di sini. Bentar. Nah, sesuai dengan band descriptor ini, untuk mendapatkan 40 jawaban, tentu kita harus menjawab ke semua jawaban. Untuk mendapatkan 6,5, tentu kita harus menjawab 26 soal atau pertanyaan gitu. Nah, jadi kemudian setelah kita menyelesaikan soal IELTS tadi, kita menyelesaikan nih soal listening. Yang perlu kita lakukan apa? Ya, betul, cek the spelling. Kita ngecek lagi nih yang saya bilang tadi di awal. Kita cek lagi, jangan sampai nanti traveling ini kita tulis travelings, ya kan? Sell or sell ya. Di sini ini suaranya beda-beda tipis. Jadi teman-teman kalau bahasanya tutor aku yang di tempat kemarin kursus itu jam terbangnya itu harus dibanyakin untuk ngedapat ini perbedaan dari sell or sell, flower or flower. Nah, gitu kan. Nah, jadi untuk spelling itu both UK and US both UK and US spelling are acceptable. Nah, jadinya eh, entah itu spelling yang teman-teman pakai dari Inggris, United Kingdom atau Amerika itu acceptable ya. Nah, ini silimistiknya apa? Kebalik EI-nya aja itu bisa salah. Ini double M itu bisa salah teman-teman. Kalau nggak sorry, ini accommodate, accommodate ya kan? Ini sama, tapi beda satu kata atau satu huruf aja itu sudah benar-benar kesalahan besar dalam IELTS listening. Ya, jadi itu kira-kira sampai sini dulu ada yang teman-teman mau tanyakan? Bagaimana? Sebelum kita membahas soal bentuk soal lah, jenis-jenis soal ya. Ada pertanyaan teman-teman? Ya, Mas. Oh, boleh, Mbak Ilin? Ah, lanjut, Mas. Dari Nggak ada saya ya? cukup. Ya. Eh, kebetulan ini kita kedatangan ini teman lagi ya. Ada lalu Muhammad Aziz sama siapa ini? Rahmi, Mbak Rahmi ya? Rahmarina, sorry. Boleh Mas lalu Muhammad Aziz perkenalkan diri dulu dong. Selamat datang ya sama Mbak Rahmarina. Oke, selamat datang aja dulu lah. Nanti kita perkenalkan di sesi berikutnya. Oke. Sejauh ini nggak ada yang ditanyakan ya soal introduction dari IELTS listening ya. Saya boleh bertanya, Mas. Boleh, boleh. Ya, Silakan. tadi Mas Fahmi, makasih untuk materinya terkait dengan salah spelling aja itu sudah termasuk salah ya, Mas ya. Iya, betul. Saya beberapa kali coba ikut latihan yang dari YouTube itu, Mas. Saya Hmm. punya kecenderungan untuk salah menentukan ini huruf vokal A, I, E. A, I, U, E, O-nya ya. Nah, ya, A, I, E itu paling paling susah sama H. Nah, itu kira-kira Hmm. mungkin Masnya ada tips kira-kira gimana ya supaya nggak sampai kelupaan itu dan jawabnya juga benar. Kayak gitu. Oke, jadi Mbak Ilin, untuk latihannya sendiri di sini, khusus untuk listening, biasanya saya pribadi ataupun teman-teman yang sedang belajar IELTS itu kita latihan listening untuk spelling juga, khusus spelling. Oh, Jadi kita kita latihannya itu untuk menentukan A, I, U, E, O-nya sesuai yang saya sampaikan tadi, sesuai yang saya sampaikan tadi, perbanyak jam terbang itu Miss Elin ya. Nah, jadi iya ya. di sini dalam IELTS listening itu biasanya kita latihannya itu yang banyak mendengarkan. Jadi sesuai dengan yang saya sampaikan tadi, kalau untuk listening
bukan untuk listening aja sih sebenarnya, tapi untuk keseluruhan skill IELTS. Karena ini kita berbicara skill, jadi skill itu kan kemampuan, dan kemampuan itu kita dapat kalau kita latihan yang banyak untuk membedakan A, eh, A, I, U, E, O lah. I. I, Mm-mm. I, ah, itu lebih ke apa ya, perbanyak latihan aja sih Mbak. Nanti ada Mm. khusus di kelas limit kelas kita buat teman-teman Mm-mm. yang belum join bisa join nanti bersama Go IELTS. Nanti Siap. di kelas Go IELTS itu nanti kita akan bahas secara tuntas tentang gimana sih cara improve score IELTS. Nah, terutama tentang Mm. silly-silly mistake yang tadi Miss Elin tanyakan ya. Ya, Untuk tips trik baik. itu pasti setelah Miss coba nanti setelah saya kasih tahu, oh gini doang tuh caranya. Aku kira bakalan sesusah itu gitu, ya. Jadi itu Miss. Oke, untuk ini nanti untuk triknya, tips triknya itu nanti kita share bersama di eh, kelasnya ya, Miss ya. Siap. Makasih, Pak Mas Rahmi. Oke. Berikutnya kita lanjut apa gimana? Ada pertanyaan lagi nggak? Ada yang mau bertanya lagi? Mungkin karena baru masuk. Selamat datang saya ucapkan ke Mas Faris, Mr. Faris Nasution, Mr. Aziz, Miss Rahma, udah hilang ya? Oke, boleh kita lanjut apa bagaimana? Ya, lanjut aja, Mas. Oke, kita coba lanjut ya. Hmm, Oke, jadi untuk contoh soalnya itu seperti ini ya teman-teman. Bentar, aku share screen lagi. Nah, untuk contoh soalnya itu not completion itu seperti ini teman-teman. Dia nanti fill the blank ya, not completion itu soal kita ngisi nih beberapa yang kosong. Nah, di sini kan ada pertanyaan will known for. Nah, jadi kalau not completion itu tidak jauh dari pertanyaan fill the blank gini. Nah, jadi the instruction may limit the number of words. For example, use no more than two words. Jadi instruksinya sama. Yang not completion itu instruksinya akan ada no more than three words and or a number gitu ya. Tidak lebih dari tiga kata word atau angka. This question is often found in passage with academic monologue or lecturers. Gitu. Jadi teman-teman nanti di British ataupun IDP tempat teman-teman ngambil tes, nanti teman-teman akan melihat soal seperti ini. Inilah namanya soal not completion, ya. Kemudian berikutnya ada form completion. Nah, sebenarnya not completion, form completion itu hampir mirip semua, ya kan? Yang di sini, bentar. Ini hampir mirip form not table summary completion. Dia hampir mirip karena instruksinya itu sama, cuman bedanya itu nanti di pembahasannya. Mungkin kalau yang not completion itu tadi di sini dibahas, the question is often found in passage with academic monologue or lecturer. Jadi ini biasanya ada di apa namanya? Di audio soal ini academic monolog di akhir dia biasanya. Nah, ini untuk form completion. Nah, ini you need to fill in the blank sama kayak not completion. Kita cuma perlu ngisi ya. Kadang kalau bahasanya kita cuma perlu ngisi ya, bahasanya cuma perlu ngisi. Tapi sesusah itu kadang untuk ngisi, untuk nemuin jawabannya. Nah, untuk form completion sendiri sama kayak not completion, itu ada ini saya tekankan lagi, perhatikan untuk instructionnya, jangan sampai kelewat ya. Ada one word on or a number, ini jangan sampai benar-benar kelewat. Ini teman-teman harus analisis betul soal ini. Nah, ini soal yang teman-teman perlu analisis termasuk inquiry about joining youth council. Nah, yang ini teman-teman konteksnya dapetin dulu ya. Dapetin konteks yang ini, barulah teman-teman mulai untuk apa namanya? Mulai untuk baca ke bawah. Oh, ini tentang youth council ya.
cara untuk masuk ya yang dibutuhkan. Nah, kemudian untuk soal berikutnya ada sentence completion ya. Nah, sentence completion ini one word only gitu. You must complete incomplete sentence based on what you hear. Jadi kita tuh cuma perlu ngedengerin eh, apa yang kita perlu ngejawab berdasarkan apa yang kita dengerin pada saat itu ya. Jadi usahakan teman-teman didengar sebaik mungkin dulu untuk setiap pertanyaan yang ada, barulah bisa kita mulai untuk menjawabnya. Jangan sampai kita belum dengar semuanya karena udah nemu jawaban, merasa nemu jawaban kita langsung jawab. Ini sentence completion, kita ke bagian bawah dulu ya. Nah, how to answer udah ya. How to answer IELTS listening question. Yang tadi bagaimana menjawabnya? Read the instruction carefully. Terus use the time before the recording to predict the answer. Gunakan waktu sebelum recording dimulai untuk mendengarkan jawabannya. You will given 5 second atau berapa gitu ya. Nah, jadi ada beberapa juga fokus on keyword. Bentar, aku coba cari ini. Sip, sip. Nah, kadang ini aku coba play audio ya untuk contoh IELTS-nya lah ya. Audionya ini aku coba play untuk contoh soalnya. Bentar, aku setting dulu share sound. Oke. Nah, ini contoh audio listening IELTS, teman-teman. Part 1. You will hear a teaching assistant calling a country park about a school visit. First, you have some time to look at questions 1 to 6. Nah, jadi oh siap Mr. Billy. Oke. Jadi dalam menjawab bentuk sounds-nya itu bakalan diputerin kayak tadi teman-teman ya. Saya putar ulang. Jadi pertama kali itu kita bakalan ini di part 1 ya. Nah, audio listening itu seperti ini loh. Real test-nya itu seperti ini. Part 1. You will hear a teaching assistant calling a country park about a school visit. First, you have some time to look at questions 1 to 6. Nah, jadi ada ketentuan. Itu ini audio buat jawab pertanyaan sampai mana? Misalnya tadi 1 to 6. Jadi teman-teman cuma butuh buka pertanyaan, baca pertanyaan di note atau form completion itu pertanyaan 1 sampai 6 ya. Misalnya itu kan ada yang muncul tuh pertanyaan 1 sampai 10. Nah, ini misal. Bentar, bukan. Mana sih yang 1 sampai 10 tadi? Nah, ini 1 sampai 10 kan pertanyaannya 1 sampai 10, cuma yang ke screenshot ini 1 sampai 7. Nah, tadi dia minta 1 sampai 6. Usahakan teman-teman itu baca sampai 1 sampai 6 aja dulu. Jangan baca 1 sampai 10. Takutnya walaupun teman-teman sudah reading semuanya, bisa reading 1 sampai 10 dalam waktu 30 detik, takutnya nanti ada misinformation, overwhelming nanti. Kebanyakan informasi yang teman-teman tangkap, akhirnya teman-teman nggak dapat nih poin-poin apa yang harus teman-teman tunggu di setiap pertanyaan gitu. Kemudian setelah itu, setelah instruksinya, kita dengerin bersama audio listening. Bentar. Of our classes. Okay.
two of our classes. Okay. What would you like to know? Well, I'm new to this area, so perhaps you could tell me something about the park first, please. Of course. Nah, audionya itu bakalan ke-play kayak gitu. Kita nunggunya lama banget, ya kan? Kita dikasih bener-bener 30 detik atau lebih kadang untuk mendengarkan apa namanya, untuk menganalisa dari soal, termasuk untuk membaca instruction-nya, kemudian menganalisa pertanyaan ini akan membahas apa gitu. Itu benar-benar teman-teman disediain waktu dari IELTS listening-nya untuk menjawab pertanyaan, waktu untuk menganalisa. Jadi enaknya itu kita punya waktu, cuman yang saya bilang tadi di awal, tricky-nya itu untuk satu huruf saja. Nah, kemudian untuk untuk tricky-nya itu satu huruf saja yang salah dalam listening, itu berakibat fatal banget. Nah, apalagi itu kadang juga dalam beberapa tes IELTS bukan cuma listening, di writing pun typo itu akan jadi permasalahan, akan mempengaruhi skor IELTS kadang, sometimes. Di reading juga kan, reading juga kalau kita typo tetap nilainya bakalan turun gitu, bisa dihitung sebagai jawaban yang salah. Nah, nanti untuk teman-teman yang join kelas IELTS, nanti kita latihan untuk listening skill-nya, itu ada di sini, Getting Ready to Listen ini kita bakalan understanding the context, gimana sih caranya kita pahami konteks yang ini, ya kan? Contoh ini konteks apa, the national art. Nah, itu akan kita latih di listening class yang teman-teman sudah join kelasnya, nanti kita ketemu akan bahas pertanyaan seperti ini. Jadi yang belum join, boleh join dulu dong, oke? Nanti kita sharing-sharing banyaklah pertanyaan di sini untuk gimana sih using the correct spelling dan sebagainya. Mungkin kalau dari saya itu saja dulu, kalau ada pertanyaan lagi boleh. Sebelum kita ke kelas berikutnya. Apa mau dengar contoh audio lagi nggak untuk ini listening? Halo, Boleh, Mas. oke. Ya bentar. Aku biasanya latihan online ya untuk listening itu. Bentar. Aku coba carikan dulu untuk contoh audio, contoh soal yang ada audionya ya. Bentar. Bentar ya guys. Ini untuk cara ngejelasinku nggak terlalu cepat kan teman-teman atau gimana? Sudah pas ya? Atau gimana? Ya, menurut aku sih pas, Mas. Oke, makasih. Tuh gini ya. Bentar. Ini deh, aku coba cariin di online dulu. Untuk ini. Aku belum tahu Tip. Nah, jadi untuk contoh ini audio sama soal itu, aduh bentar. Your vision running on battery. Oke, sudah. Nah, untuk contoh ini
audio sama soalnya itu seperti ini ya kadang. Somehow itu seperti ini. Nih ya teman-teman. Nah, kita dengerin bentar doang. Share screen Part aku 1. muncul atau enggak sih? Muncul ya? Halo? Ya dengar, Mas. Suaraku jelas nggak? Atau ini share Iya, screen-nya muncul? Muncul ya? muncul dan tadi sudah ada suaranya, Oke. audionya. Oke. Bentar. Oke, ini ya. Contohnya kayak gini. Nah, audionya itu bakalan ke play gini. Part 1. You will hear a teaching assistant calling a country park about a school visit. Kurang lebih seperti itu. Ini yang di ini. Tapi aku coba buka yang di British Council-nya. Nah, jadi nanti bentuknya itu seperti ini ya, teman-teman. Familiar kurang lebihnya bakalan seperti ini ketika kita ngambil tes IELTS. Tuh, aku buka yang mana? Nah, ini ya. Jadi, bentar. Ini listening mock test ya, bentar. Aku besarin. Nah, jadi ketika kita tes untuk mengambil tes IELTS itu, nah di atas ini teman-teman bisa lihat ada time left. Itu waktu teman-teman yang tersisa. Kemudian ini part 1. Nah, ini kita klik yang ini langsung muncul audionya. Part 1. You will hear a telephone conversation between a person who is inquiring about a job and an employee of a company. First, Oke, ya kan? Itu untuk instruksinya. Jelas ya? Suaranya kedengeran kan? Ya, Oke. Nah, jadi ketika tadi si ini mulai berbicara, si naratornya mulai berbicara. Part 1. Nah, You will hear a Part 1. telephone conversation. Nah, barulah kita tuh mulai baca untuk instruction-nya. Ini question untuk 1 sampai 10, ya kan? Complete the notes below katanya. Lengkapi catatan di bawah ini. Nah, write no more than 2 words and or a number for each answer. Ya, ini jelas ya. Tulis jawaban tidak lebih dari 2 kata. Ya kan? Yang saya sampaikan tadi. Nah, kemudian ini teman-teman analisa dulu 30 detik setelah ini ya. Between a person who is inquiring about a job and an employee of a company. First, you have some time to look at questions 1 to 4. Nah, itu kan kita diminta untuk first, you have time for looking question 1 to 4. Nah, ini kan ada 10 pertanyaan nih. Teman-teman cukup lihat 1 sampai 4 aja dulu. Fokus 1 sampai 4, jangan sampai teman-teman fokus ke pertanyaan berikutnya. Walaupun masih ada waktu untuk untuk ngebaca soal 5 sampai 10. Analisis aja dulu 1 sampai 4 ini, ya kan? Apa yang dibutuhkan 1 sampai 4, ya. Ini job is, nah apa for this week. Terus analisis semua, barulah kita mulai dengar. Ini nggak bisa ke pause ya untuk di real test. Ini cuma untuk mock test, jadi masih bisa ke pause. Nah, jadi itu. Nah, ini kan ada waktu tuh. Nah, waktu dia diam ini baru kita analisis. Press stop, police supermarket, job information. Nah, feeling selves. Nah, apa nih yang bakalan kita perlu tunggu di jawaban pertanyaan pertama. Jadi, kurang lebih seperti itu. Kita dengerin. Listen carefully and answer questions 1 to 4. Ya kan? Jelas. Listen carefully and for answer question 1 to 4. Ya. Jelas ya? Jelas nggak teman-teman dengar itu? jelas, oke. Jelas. Oke, kita lanjutin dulu ya. Kita dengerin buat pertanyaannya. Contoh audionya kurang lebih seperti inilah. Hello, Freshopolis Supermarket. How can I help? Oh, hello. I'm just calling about the job I saw advertised on your website. Oh, yes, we still have positions available. That's great.
I'd like to ask about what's involved exactly. The website didn't have many details. No, we use the same general advert for all the jobs here at Freshopolis. So what would you like to know? Well, what exactly would I be doing? Would I be a cashier? No, I'm afraid all our cashier positions are taken at the moment. You'd be stacking shelves. Oh, that's fine. Of course, if a position on the checkouts opens up in the future, you could apply to transfer there, but at first you'd be on the shop floor. Okay. And would I be helping with deliveries too? Jadi gitu ya teman-teman, kurang lebih untuk audionya. Jadi apa ya? Kita cuma ngedengerin percakapan yang biasa kita dengar gitu loh. Itu familiar sebenarnya, familiar percakapan yang sering teman-teman dengerin. Cuman bedanya di listening IELTS ini kita dengerin yang versi bahasa Inggris. So that why tadi saya minta untuk teman-teman yang sedang preparation buat IELTS-nya untuk dapat 6,5 atau di atasnya, teman-teman yang perlu teman-teman lakuin adalah karena ini based on skill bukan based on knowledge. As long as saya punya pengetahuan tentang IELTS listening, itu nggak bakalan ngebantu kalau saya nggak latihan juga. Kalau kita nggak banyakin latihan, itu nggak bakalan ngebantu nge-boost skor kita untuk lebih tinggi lagi. Yang perlu kita lakukan perbanyak latihan. Mungkin itu saja dari saya dulu untuk pengenalan lah ya, free trial class untuk IELTS listening. Dan yang belum join untuk kelas IELTS yang ada di Go IELTS, teman-teman bisa join bersama kita, nanti bisa hubungi admin Go IELTS. Nanti teman-teman minta keterangan mau daftar untuk kelas apa dan butuhnya di kelas apa, apakah itu basic, kelas aktif atau pasif. Nah, nanti untuk jadwalnya sangat fleksibel ya teman-teman. Kita mulai dari malam hari atau dari sore hari menuju malam hari ya. Jadi kalau teman-teman ada kesibukan kerja boleh. Sangat cocok lah untuk teman-teman yang sedang ingin mengimbangi antara karir dan dunia pendidikan teman-teman. Jadi yang belum join, buruan join karena kita masih ada beberapa seat yang tersisa kayaknya. Nggak tahu ya, nanti dicek. Soalnya masih limit sih kelasnya. Karena tinggal beberapa kemarin infonya terakhir. Mungkin itu saja dari saya dulu ya. Terima kasih untuk perkenalannya teman-teman. Terima kasih buat waktu teman-teman. Setelah ini, teman-teman bakalan lanjut untuk reading ya, Mister. Halo, Mister Fian. Halo, hadir, Mister. Oke. Nah, jadi nanti untuk kelas readingnya, teman-teman bakal dipandu sama Mister Tekece ya di Go. Ada Mister Akpian. Mungkin itu saja untuk kelas saya, untuk free trial-nya pada siang menjelang sore hari ini. Terima kasih atas kesempatan dan waktunya. Semoga sehat selalu dan semoga dengan Go IELTS teman-teman bisa lebih maju. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.